Hai semuanya, perkenalkan kami dari OSIS MPK SMA Negeri 15 Surabaya dengan saya Sona dan dua teman saya yang di depan ini. Bisa perkenalan dulu mungkin ya. Ya, halo, saya Bima Novera. Saya di sini sebagai Ketua OSIS dari SMA Negeri 15 Surabaya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Laksamana Fafianustira. Di sini saya menjabat sebagai Ketua MPK SMA Negeri 15 Surabaya. Dan kita bakal nemenin waktu kalian selama 10 menit ke depan dengan berbincang-bincang ya tentunya tentang Betul. Libels di new normal. Yes. Pertanyaan pertama nih, Ya. apa aja sih yang udah disiapin sama SMA Negeri 15 Surabaya dengan menghadapi keadaan new normal di era COVID-19 ini? Kalau itu udah banyak banget ya, Fav ya. Betul, banyak sekali. Dari mulai yang pertama itu, langkah pertama yang pasti vaksinasi dari seluruh warga SMA 15 Surabaya, bukan hanya siswa tapi juga guru, karyawan dan lain-lain. Terus dan vaksinasi itu juga udah 2 kali juga. Betul. Ya, jadi udah pasti aman dan gitu kita kerjasama dengan Polda juga. Jadi udah pasti aman lah. Terus apalagi nih Fav kira-kira? Ya, untuk sarana prasarannya nih kita dari Libel sendiri nih kita udah nyiapin nih yang pastinya ada cek suhu badan. Betul. Kita sekitar ada 4 yang udah standby di lobi, jadi semua warga Libel, semua tamu-tamu, staff-staff yang masuk sekolah kita nih sudah steril. Terus yang kedua tuh kita di setiap penghujung jalan atau apa udah ada namanya tuh wastafel. Jadi kita seluruh lorong, koridor-koridor kelas atau masjid itu semuanya sudah ada wastafel yang penting dan lengkap dengan sabunnya. Terus yang juga di sekitar pojok-pojok kelas, tembok itu sudah tersedia hand sanitizer yang pastinya gitu. Dan selain itu kita juga udah sesi-sesi ya, udah main Betul. sesi. Jadi walaupun ya pasti kalau 100% masuk udah pasti nggak bisa ya. Jadi Betul. Itu tadi kita adain sesi pagi dan sesi siang. Aku barusan banget nih lihat kan beberapa hari yang lalu tuh udah ada nih scan buat Peduli Lindungi. Nah itu kira-kira dipakai nggak sama warga Libels di scan sebelum masuk sekolah gitu? Kalau itu pasti sih, karena gimana ya, itu tadi kita kan membatasi kerumunan di sekolah. Jadi kita membatasi kalau nggak salah 1.300 ya. Betul, 1.300. Jadi yang ada di sekolah tuh nggak boleh Lebih gitu 1.300 ya benar. Nah jadi juga satpam kita juga pasti menerapkan dan memperketat itu. Betul. Itu sih. Oke, nah berbicara mengenai sarana dan prasarana di sekolah nih ya, kan beda nih dengan dari tahun lalu ya kan. Kira-kira nih gimana sih respon dari warga Libels terhadap sarana dan prasarana yang udah berkembang lebih dari tahun-tahun sebelumnya gitu? Gitu. Yang pasti sih tanggapan dari warga Libel sendiri sih positif sih. Soalnya juga itu kan juga demi kebaikan kami bersama. Itu juga harus kita harus sebagai warga Libel kita harus menjaga agar tidak jadi klaster baru. Masa tiba-tiba kan juga nggak jalan itu klaster sekolah SMA gitu kan juga nggak bagus gitu kan. Jadi kita harus mengstop itulah agar tidak terjadi gitu sih. Jadi kita semua juga apresiasi buat sekolah sudah menyediakan prasarana itu gitu. Tapi yang pasti ini sih tetap aja ya, walaupun kita juga seneng juga, walaupun kita sekelas cuma 50%, nggak semua, tapi kita tetap berharap lah istilahnya COVID ini benar-benar hilang, benar-benar kita bisa beraktivitas kayak dulu lagi. Betul. Terus bisa jalanin event-event kita juga. Nah, itu betul tuh. Itu sih yang paling ditunggu. Berbicara mengenai siswa lagi nih ya teman-teman, kan banyak nih pasti ya siswa-siswa yang mungkin kurang patuh atau mungkin nggak mau nih menggunakan masker. Kira-kira terjadi nggak di sekolah kita yang sekarang? Wah, kalau di Libel sih anak-anaknya ini ya taat peraturan banget pasti. Lah. Kita pasti pakai 3M pasti selalu. Apa tuh 3M? Kalau boleh tahu. Mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak. Oke. Bagus sekali ya teman-teman ya. Keren. Kira-kira nih untuk vaksinasinya sendiri itu udah 100% terjalan atau masih ada yang belum? Pasti dari kita pasti yang seluruh masuk sekolah, staf, guru-guru, siswa, murid, kelas dari kelas 10, kelas 11, kelas 12 itu pasti sudah melakukan vaksinasi 2 kali dan itu sudah kita per bulan juga ada mendata tuh apa ada yang kena gejala atau ada yang sakit misalnya, itu pasti kita dari sekolah sudah menyediakan angket-angket. Jadi setiap bulan itu pasti murid-murid selalu mengisi dan juga yang pasti staff-staff juga begitu. Berarti terlalu ada update terbarunya ya setiap hari atau setiap bulan? Oh setiap bulan, per bulannya berarti.
berbicara mengenai kontribusi nih teman-teman. Kira-kira kontribusinya warga Libels atau sekolah kita sendiri terhadap new normal tuh apa sih selain sarana dan prasarana? Mungkin sistemnya atau mungkin cara-caranya gitu. Selain sarana dan prasarananya, selain fasilitasnya gitu. Oke, kalau misal cara buat prokes ya ini ya. Iya, mungkin bisa sistem masuknya atau mungkin gimana-gimana ya gitu. Itu tadi sih, tadi saya sempat singgung juga kalau misal di Libels itu udah pakai sistem pagi siang ya, pagi siang. Tapi dulu sempat tuh kayak ada istilahnya diskusi juga, ada yang juga nggak setuju kalau misal di pagi siang, karena itu tadi kan kasihan juga bapak-bapak ibu guru kita istilahnya kerja 2 kali. Kalau misal dia habis kerja di sesi pagi, ada juga yang di sesi siang gitu. Nah tapi ya itu tadi ya, kita pasti tetap masih istilahnya tetap berevolusi lagi, tetap beradaptasi tentang beradaptasi dengan COVID ini, dan kita bakal menemukan cara yang terbaik kayak gitu. Sona ya mungkin kan mungkin kalau dari Bima dari sisi pelajarannya lah, staffnya lah. Nah ini kalau ini saya mau kasih tahu aja kayak dari sisi kita nih, yang saya sampaikan nih. Jadi mungkin kita juga harus kontribusi agar tidak menjadi klaster baru atau menjadi tingkat positif yang nambah. Kita juga harus menahan event-event yang seharusnya offline, yang kita haruskan offline, maupun itu event ekstern, event intern yang untuk warga Libel sendiri, kita harus diadakan full online. Jadi dari mulai sekolah daring kita sudah mengkonsep mungkin untuk tidak melaksanakan event-event offline yang mencakup kerumunan. Yang itu yang pertama. Terus yang kedua juga ya gitu, kita harus menahan kreativitas kita, konsep-konsep kita yang matang untuk yang kita udah nyiapin lama-lama jauh-jauh hari nih untuk event offline. Nah kita harus tahan, dan kita juga nggak mau nih nurunin ini. Nah kita harus lebih boom lagi, lebih pecah lagi di online ini. Jadi itu tadi, kita sih nggak membatasi kinerja kita untuk karena corona ini gitu sih. Itu juga tapi justru karena adanya COVID ini justru malah ada kreativitas baru. Betul. Kreativitas baru kayak Leo, LC. Leo kemarin kita justru malah sampai internasional. Internasional. Gila, wow, berarti tembusnya luar biasa sekali dari sebelumnya gitu. Jadi ada plus minusnya lah. Oh ya, betul. Kan berbicara mengenai online dan offline nih teman-teman. Pasti kan ada dong keinginan kayak wah harus nih ada event offline gitu. Kira-kira bakal ada nggak sih ke depannya konsep ngeluarin acara yang offline gitu dalam waktu dekat ini? Dalam waktu dekat ya. Jadi kalau dalam waktu dekat kita habisnya apa sih, PAT ya. Habis ini PAT ada classmate sih ya. Betul, classmate. Jadi event intern dulu, kita coba event intern dulu. Kita istilahnya kita mau coba sistem classmate yang baru. Misal kita kalau dulu offline kan kita sering ngadain basket, futsal dan lain-lain gitu. Kita mau coba itu lagi nih tahun ini dengan tetap memperhatikan prokes dan menjaga kerumunan itu tadi. Jadi istilahnya kita mau pakai sistem kayak DBL lah istilahnya ya. Betul. Jadi kayak DBL. Jadi cuma kayak kelas main aja ini. Itu cuma yang tanding aja. Iya, jadi cuma yang tanding aja, yang ke sekolah terus kita main dan lain-lain, dan panitia dan lain-lain gitu. Kita pengen coba karena ya itu tadi, kita harus mencoba hal-hal yang seperti itu. Kira-kira nih kalau dicoba kayak gitu nih, eventnya dibuat kayak gitu. Kira-kira warga Libels tuh mau atau enggak gitu? Mau berkontribusi nggak? Justru kalau menurut saya sih, ini pasti rame sih. Soalnya pasti kangen nih kita euforia acara-acara offline, keraketan kita yang saat classmate ataupun Libels Day nanti mungkin ada. Itu kan kita kan raket tuh, kita gambe sendiri itu kan pasti munculnya dari situ tuh. Rasa kepemilikan sekolah itu pasti muncul dari situ gitu sih. Jadi itu pun juga buat yang kelas 10, kelas 11 kan belum pernah ngerasain tuh. Jadi kita sama-sama belajar sih di situ tuh. Pasti rame. Oke, ini masih seputar online dan offline ya. Pertanyaan terakhir nih, teman-teman. Kan sebelumnya daring nih, full daring selama 1 tahun atau 2 tahunan ya? 2 tahunan. Hampir 2 tahunan ya. 2 tahunan tuh kan full daring nih. Kira-kira kalian lebih suka offline atau online sih? Mau itu di event, sekolah, atau hal-hal lain lah yang berkaitan dengan online, kayaknya tuh aduh nggak enak banget gitu. Kalau saya sih offline sih. Jadi saya emang itu kita sudah memiliki potensi untuk mengerjakan offline ini tuh secara rapi. Kita sudah konsep ini jauh-jauh hari, serapi mungkin. Apa aja
yang bakal terjadi, kemungkinan itu kita sudah terpikir jauh-jauh hari gitu loh. Terus tiba-tiba ya itu karena pandemi kita semua jatuh, terus kita juga ngulang dari nol. Yes. Ya itu sih, kalau dibilang offline atau online, mending offline sih kalau jujur ya. Tapi itu kita juga harus nggak boleh berhenti, nggak boleh sedih-sedih juga. Ya kita harus berevolusi, kita harus tembus tembok yang kita udah lalui. Terus kita harus maksimal mungkin lah. Yes. Kita juga harus ngasihkan pikiran-pikiran kita, kreativitas kita gitulah. Jangan jadikan pandemi ini sebagai penghalang lah, intinya gitulah. Berarti intinya tuh baik-baik bersyukur ya. Mungkin di pandemi ini tuh ada plus minusnya. Nah, Plusnya itu. mungkin ketemu konsep-konsep baru mungkin ya, yang Betul, sebelumnya nggak ada jadi ada, dan yang sebelumnya sistemnya seperti apa jadi seperti apa ya. Mungkin segini dulu aja. Oke. Mungkin kita bisa berbincang-bincang di next episode mungkin ya. pasti. Atau mungkin kita bikin YouTube aja gimana? Oke, Boleh. langsung. Nah, oke kalau gitu terima kasih teman-teman udah mau meluangkan waktunya untuk berbincang mengenai Libels di new normal ini. Semoga apapun yang disampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman di rumah atau yang lagi nonton. Semoga juga berkenan mendengarkan podcast ini. Semoga bermanfaat. Dadah.